Para pengukir sudah pulang ke rumah masing-masing, hingga hanya tersisa Suropati di brak itu. Meski tangannya sibuk membersihkan lantai brak dari potongan kayu, namun sebenarnya benaknya sedang sibuk memikirkan Janti. Ia menghela napas berkali-kali, melonggarkan dadanya yang sesak karena kerinduannya terhadap gadis itu. "Kakang mau lembur?" Pertanyaan Rini membuyarkan lamunan Suropati. Kedudukan Pak De Jarwo sebagai kakak dari Ibu Suropati sebenarnya mengharuskan Rini memanggil Suropati dengan sebutan adik atau nama saja. Namun usia Rini yang lebih muda 3 tahun dari Suropati membuat gadis itu merasa lebih nyaman memanggilnya dengan sebutan kakang. Suropati menoleh cepat ke arah Rini. Namun ia segera menunduk kembali. Entah mengapa, ucapan Lek Tejo barusan membuat cara pandangnya terhadap gadis itu pun berubah. Bayangan tentang menikahi sepupunya sendiri membuat Suropati menjadi jengah dan bersikap canggung. "Iya, nanti selepas maghrib aku mau lembur lagi. Sekarang aku akan mandi dan istirahat sebentar. Pak De gimana keadaannya?" Rini melangkah anggun menghampiri Suropati dan duduk di sebuah kursi panjang di hadapan pemuda itu. Duduk berhadapan dengan jarak sedekat itu membuat Suropati semakin salah tingkah. Tiba-tiba saja, tanpa diduga, Rini meletakkan telapak tangan kanannya di atas punggung tangan Suropati yang sedang merapikan jejeran tatahnya. Sepersekian detik, Suropati tercengang. Namun, ia tak ingin menarik tangannya agar tak menyakiti hati gadis cantik itu. "Lebih baik malam ini kakang jangan lembur dulu. Ada suatu hal penting yang ingin kubicarakan dengan kakang," ujar Rini dengan lembut. "Tentang apa, Rin?" Rini menarik tangannya dan duduk dengan tegak. "Nanti juga kakang akan tahu. Nah, lebih baik kakang mandi saja sekarang. Lalu segera ke dapur. Aku sudah menyiapkan makan untuk kakang." Tanpa menunggu jawaban Suropati, Rini pun bangkit dari duduknya. "Oh ya, kaki bapak semakin membengkak. Tadi aku sudah menyuruh Lek Tono untuk meminta Pak Mantri untuk datang mengobati bapak." Mantri Darso datang selepas maghrib. Lelaki itu menggeleng-gelengkan kepalanya saat memeriksa luka Pak De Jarwo. "Jenengan harus ke rumah sakit saja, Pak. Luka jenengan mulai terinfeksi. Dirawat di rumah sakit. Dirawat di rumah tidak akan membuatnya semakin pulih, namun justru akan semakin bertambah parah dan melebar. Besok pagi langsung saja ke rumah sakit ya. Untuk sementara ini saya berikan dulu obat pereda nyeri," ujar Mantri Darso. Pak De Jarwo hanya menggumam sebal saat mendengar saran itu. Lelaki itu tak suka dirawat di rumah sakit. Tak lama kemudian, Mantri Darso pun berpamitan. "Hari ini banyak sekali pasien yang sakit," ujarnya. Sepeninggal Mantri Darso, Suropati menuju ke ruang makan yang terletak di sebelah dapur. Ia merasa heran karena Rini sedang duduk di sana.
Kamu juga mau makan, Rin? Tanya Suropati. Iya, Kang. Ayo kita makan bersama. Jawab Rini. Baiklah, ujar Suropati. Pemuda itu meraih piring kosong di hadapannya. Namun, tiba-tiba saja Rini meminta piring itu. Biar aku ambilkan, Kang. Kakang mau makan yang mana? Suropati agak terkejut. Tak biasanya Rini meladeninya makan seperti sekarang. Biar aku ambil sendiri saja, Rin, ujarnya. Ndak apa-apa, Kang. Biar aku ladeni, tukas Rini. Dengan jengah, Suropati pun membiarkan Rini meladeninya. Ada hal penting yang ingin kubicarakan, Kang, ujar Rini di sela acara makan mereka. Apa itu? Jantung Suropati berdetak kencang mendengar nada bicara Rini. Ia seolah bisa menerka hal apa yang ingin dibahas oleh gadis itu. Begini, Kang, sebenarnya Bapak ingin membahas masalah ini langsung dengan Kakang saat kakinya sembuh nanti. Namun aku pikir akan lebih baik bila aku bertanya kepada Kakang terlebih dulu, supaya aku tidak kecewa, ujar Rini. Suropati tak menyela. Ia hanya mengunyah makanannya pelan-pelan, sembari menyimak kata demi kata yang Rini ucapkan. Pipi Rini yang tiba-tiba memerah, tak luput dari perhatiannya. Bapak berencana menjodohkan kita, Kang. Sudah sejak bertahun-tahun lalu, saat ibuku masih hidup, ucap Rini lirih. Suropati meletakkan sendoknya dan buru-buru meneguk segelas air putih di hadapannya. Meski sudah mengetahui hal itu dari Lek Tejo, namun ia tetap saja gugup saat mendengarnya langsung dari mulut Rini. Lalu apa maksudmu dengan supaya aku tidak kecewa, Rin? Rini terdiam dan menundukkan kepalanya. Aku menerima perjodohan itu, Kang. Tapi aku tak tahu apakah Kakang akan menerimanya juga, ujarnya lirih. Apakah itu merupakan kemauanmu sendiri, Rin? Tanya Suropati lembut. Iya, Kang. Suropati mengelap bibirnya dengan serbet makan. Selera makannya sudah menguap. Kamu tahu kan apa tujuanku kemari untuk menemui Pak De Jarwo, Rin? Iya, Kang. Kakang meminta Bapak untuk melamarkan seorang gadis. Aku tahu itu sejak hari pertama kedatangan Kakang di rumah ini. Suropati hendak angkat bicara, namun Rini cepat-cepat melanjutkan kalimatnya. Itulah sebabnya aku memilih untuk mendahului Bapak menyatakan hal ini kepada Kakang, agar aku lebih dulu tahu jawaban Kakang sebelum Kakang menjawab pertanyaan Bapak. Suropati menghembuskan napas yang sedari tadi ditahannya. Aku tak ingin mengecewakanmu, Rin. Tapi kamu harus tahu, aku akan tetap kembali ke Sambangrejo untuk melamar gadis itu, dengan atau tanpa Pak De Jarwo. Aku mencintainya, Rin. Tapi kan belum tentu ia mencintaimu, Kang. Kalau mendengar dari cerita Bapak tentangnya, sepertinya gadis itu tak sungguh-sungguh mencintai Kakang. Nyatanya sudah berkali-kali ia mengingkari janjinya, sergah Rini. Suropati menundukkan kepala, menunggu Rini selesai berbicara.
Lalu perlahan ia mengangkat kepalanya dan memandangi gadis itu. Aku tahu, Rin, tapi aku tak akan menyerah sebelum melamarnya sesuai janjiku kepadanya. Entah ia akan menerima atau menolakku nantinya, setidaknya sebagai seorang lelaki, aku telah menempati dan memegang teguh janjiku. Tegas Suropati. Meski menunduk, Suropati masih bisa melihat rahang gadis di hadapannya itu tampak mengeras dan lehernya bergerak seperti menelan ludah. Suropati tahu Rini sedang bersusah payah menahan tangis. Ia merasa bersalah telah melukai hati gadis itu. Suropati bangkit dari kursinya, hendak menghampiri Rini. Tangannya terulur ke atas bahu gadis itu. Namun, secara mendadak Rini berdiri. "Aku ke kamar dulu, Kang," ujarnya dengan nada ketus. Tanpa menunggu jawaban, Rini segera membalikkan tubuhnya dan setengah berlari meninggalkan Suropati dan acara makan mereka. Suropati mengepalkan kedua telapak tangannya kuat-kuat. Ia merasa sangat marah karena rencananya semula kini menjadi kacau balau. Ranto pulang saat tengah malam dan langsung menuju ke kamarnya. Pagi itu, Janti sedang sibuk menyiapkan sarapan di dapur saat sang kakak ipar menghampirinya. "Janti, aku akan membersihkan kamarku. Setelah itu akan kukunci dari luar. Jangan izinkan siapapun masuk ke kamar itu, termasuk anak-anakku," perintah Ranto. Janti yang sedang mengangkat panci dari atas tungku tanah liat segera menoleh memandangi lelaki itu. "Mengapa harus dikunci, Kang?" tanyanya heran. Ranto mendengkus kesal, seolah ia tak suka menerima pertanyaan. "Aku akan menyimpan sesuatu di sana," jawabnya ketus, membuat Janti takut untuk bertanya lagi. "Setelah sarapan, pergilah bawa Sugeng dan Mirah ke kebun atau kemana saja dan kembalilah nanti sore sebelum maghrib. Dayang akan membantuku membersihkan kamar itu," perintah Ranto. Janti pun menuruti perintah Ranto. Seharian itu, ia membawa kedua keponakannya bermain di pinggir hutan. Awalnya, Janti mengira Ranto hanya sekedar menyapu atau membersihkan kamar itu saja. Namun ternyata, sekembalinya ke rumah, Janti melihat semua perabotan dari dalam kamar itu telah berpindah ke ruang tengah dan sebagian lagi ke kamar Dayang. Ranjang kayu yang semula berada di kamar itu kini telah dilepas satu persatu bagiannya dan disandarkan di dinding dapur. Janti menjadi heran, untuk apa Ranto mengosongkan kamar itu? Lalu, di manakah Ranto akan tidur? Mengingat hanya ada 3 buah kamar di kamar itu. Namun, Janti hanya menyimpan pertanyaan itu untuk dirinya sendiri. "Untuk sementara, aku akan tidur di kamar Dayang dulu. Toh aku juga jarang berada di rumah," ujar Ranto tiba-tiba di sela makan malam mereka. Janti tak menjawab. Diam-diam ia melirik ke arah Dayang yang bersikap acuh tak acuh seperti biasanya. Janti tak mau ambil pusing memikirkan di mana Ranto akan tidur. Tubuh dan pikirannya sudah letih
dengan urusan rumah dan kedua kemenakannya yang menuntut perhatian dan menguras tenaga Janti. Saat Janti membawa Mirah dan Sugeng masuk ke dalam kamarnya untuk tidur, ia masih bisa mendengar Ranto dan Dayang yang masih mengobrol berdua di ruang depan hingga tengah malam. Lalu Dayang pun masuk ke dalam kamarnya, disusul oleh Ranto beberapa saat kemudian. Hanya 2 malam Ranto berada di rumahnya. Siang itu, lelaki itu pun berpamitan untuk pergi lagi. Aku akan kembali beberapa hari lagi, Janti. Jaga anak-anak baik-baik. Aku akan mampir ke pasar dulu. Nanti akan datang Dokar yang mengantarkan pesanan belanjaku untuk kalian. Pesan Ranto. Iya, Kang. Jawab Janti patuh. Lelaki itu pun pergi dengan sepeda motornya. Janti pun tenggelam dalam kesibukannya seperti biasa. Ia tak lagi peduli pada kamar Ranto yang kini terkunci itu. Dayang duduk di kursi teras rumah dengan tatapan mengarah ke jalan. Gadis itu tampak gelisah. Janti membiarkannya saja. Ia masih jengkel kepada gadis itu dan tak ingin bertegur sapa dengannya, apalagi meminta pertolongannya. Janti sedang asik menyiangi sayuran sekaligus menunggui Mirah dan Sugeng yang bermain di samping rumah saat sebuah dokar memasuki halaman rumah itu. Sang kusir turun dari dokar dan mengambil sebuah karung terlebih dulu. Dayang yang berada di teras rumah buru-buru berlari menghampiri dokar itu. "Kamu Dayang?" tanya kusir itu dengan karung di tangannya. "Iya, Pak," jawab Dayang tegas. "Ini dari bapakmu," ujar si kusir seraya mengulurkan karung itu. Dayang segera menyambutnya dengan gembira dan membawa karung itu ke dalam rumah. Kejadian itu tak luput dari pengamatan Janti yang melangkah menghampiri dokar itu. Si kusir tampak sibuk menurunkan belanjaan satu persatu. Janti pun bergegas membantunya dan membawa barang-barang itu ke dapur. Saat melewati kamar Dayang, Janti melirik ke dalam kamar yang pintunya sedikit terbuka itu. Tak ada Dayang di dalam sana. Itu artinya Dayang sedang berada di dalam kamar Ranto. Janti teringat pesan Ranto agar tak membiarkan siapapun memasuki kamar itu, termasuk anak-anaknya. Tak ingin kena marah Ranto, Janti pun siap mengetuk pintu kamar itu dan menyuruh Dayang untuk keluar. Namun, saat lengannya mulai terangkat, tiba-tiba saja pintu itu terbuka dan Dayang menatapnya dengan jengkel. "Mau apa kau, bule?" tanya Dayang ketus. "Bapakmu melarang siapapun memasuki kamarnya," jawab Janti datar. "Ya, siapapun, tapi bukan aku," bentak Dayang. Gadis itu menutup pintu di belakangnya dan langsung menguncinya. Ia mengantungi anak kuncinya dan melangkah angkuh menuju ke kamarnya, meninggalkan Janti yang masih berdiri kebingungan dan bertanya-tanya rencana apa yang mereka siapkan di kamar itu.